Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video review mengenai setup TV Sony ya, dengan soundbar Sony juga dengan seri 65X75K dan soundbarnya dengan seri HTS 400. Dan di sini ini merupakan seri terbaru dari Sony keluaran tahun 2022 teman-teman ya. Karena di tahun 2023 sementara seri L-nya belum keluar, mungkin di bulan Agustus akan keluar teman-teman ya. Dan untuk video review mengenai setup TV seperti biasa di sini kita juga akan menjelaskan dari masing-masing item ya, baik dari TV-nya ataupun soundbarnya. Dan di sini juga di terakhir kita akan tes untuk kualitas suara ketika TV disambungkan ke soundbarnya. Terakhir nanti kita akan spill untuk harga terupdate-nya teman-teman ya, karena ada spesial promo ketika kalian akan membeli TV beserta soundbar ya, ada potongan spesial lagi. Oke, tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama di sini ya, sebelum kita masuk ke setupnya, kita jelaskan sedikit untuk TV-nya teman-teman ya. Jadi untuk TV di sini kita menggunakan seri 65X75K ya, yang sudah support 4K dan sudah support 4K ya untuk resolusinya. Serta untuk prosesor dia sudah menggunakan X1 prosesor, dan untuk dari segi tampilan di seri X75K di 65 ini dia masih menggunakan frame teman-teman ya. Serta untuk panel layarnya dia sudah menggunakan hard panel. Di sini kita bisa lihat, dan di sini untuk tipenya ya. Dan untuk tipe ini dia tersedia dari seri 65 inch, 55 inch, 50 dan 43 inch. Untuk prosesor dia sudah menggunakan X1 prosesor. Untuk picture dia belum menggunakan Illuminous, tapi dia sudah menggunakan X-Reality Pro ya. Untuk motion flow XR dia up sampai 200, serta untuk sound dia sudah menggunakan Clearface, serta untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV, dilengkapi dengan jaminan X Protection Pro ya, atau 4 jaminan dari Sony. Yang pertama perlindungan dari debu, petir, ini listrik naik turun, dan gini ya, udara lembab ya. Nah ini dia beberapa fitur utama unggulan dari Sony. Jadi dari ketahanan tidak usah kalian khawatir lagi, karena untuk di TV ini juga udah oke banget ya di seri X75K ini. Selain itu harganya juga cukup terjangkau. Nanti kita akan spill juga untuk harganya teman-teman ya. Dan di sini untuk tampilan kaki S sendiri kita bisa lihat ya, bahannya masih menggunakan plastik, karena standar semua sih masih menggunakan plastik ya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Serta untuk port di bagian belakangnya sendiri kita bisa lihat. Nah, ini dia mendapatkan 2 slot untuk USB, di sini ada 2 slot lagi untuk HDMI, dan di sini ada audio out, ada untuk antena juga. TV ini juga sudah support siaran digital. Dan di sini untuk kabel IRC ada di bagian belakangnya untuk HDMI. Jadi total HDMI ada 3. Ini port untuk RCA, ini optical, dan ini untuk powernya. Oke, ini dia tampilan belakangnya. Dan untuk tampilan menunya sendiri simpel saja saya jelaskan teman-teman ya, karena dia sudah menggunakan Google TV, jadi kurang lebih tampilan Google itu seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nah ini dia tampilan Google-nya. Jadi sudah banyak aplikasi bisa kalian tambah di sini ya. Sebenarnya Google dan Android hampir sama, cuman di fitur Google kalian akan mendapatkan fitur tambahan seperti AirPlay, dan untuk screen mirroring melalui Android kalian bisa menggunakan Google Home. Dari segi kecepatan gininya juga lebih cepat yang Google TV teman-teman ya. Setelah penelusuran mungkin kalian bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Di sini ada video-video dari YouTube ya, ada dari TV juga, Prime Video, Apple TV, Google Play Film, YouTube, dan ada YouTube Kids juga di sini. Tergantung kalian inginnya apa ya. Jadi kurang lebih ini dia tampilannya, dan untuk bagian settingannya dia hampir sama dengan Android ya. Dan sebelumnya kita juga sudah pernah mereview ya mengenai tampilan menu dari TV X75K ini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Ini dia tampilannya teman-teman ya. Dan sekarang kita lanjut ke soundbarnya. Jadi simpel aja saya di TV-nya, nanti terakhir kita akan tes untuk kualitas suara dan setup dari TV ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soundbar. Jadi di soundbar kita setupnya ini menggunakan soundbar dengan seri HTS 400 dari Sony teman-teman ya. Jadi sedikit saya jelaskan, setiap pembelian soundbar seri ini kalian akan mendapatkan 2 item, yaitu dari center dan subwoofernya. Dan soundbar ini juga udah wireless teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu menyambungkan kabel lagi dari center ke subwoofernya. Jadi kalian bisa posisi pisahkan baik depan belakang ataupun jaraknya berjauhan kurang dari 5 meter teman-teman ya. masih oke, saya rasa ya tidak akan delay. Tapi delay mungkin ya sedikit-sedikit lah, nggak terlalu
parah ya. Oke, yang pertama kita review dari senternya. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk senter sendiri di sini dia sudah bahan build quality, dia menggunakan plastik dengan tekstur kulit jeruk ya di bagian atasnya. Serta untuk penutup bagian depannya dia menggunakan metal. Kita bisa lihat di sini. Jadi sangat gini kali ya, premium kali. Serta untuk pengaturan tombol manual dia berada di bagian tengah teman-teman ya. Di sini ada power, ada function untuk mengubah gininya ya, jenis sambungan yang akan kalian gunakan. Di sini ada Bluetooth dan di sini ada volume untuk menaik turunkan. Nanti remote juga kalian dapat juga ya. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Untuk posisi center ini bisa kalian bracket ya. Jadi ini lubang bracketnya. Jadi kalian bisa tempatkan di tembok ya, menempel bersama TV-nya. Di sini untuk portnya sendiri dia ada untuk HDMI, ada optical, dan ada USB update ya. Jadi ini bukan USB untuk play musik teman-teman ya. Jadi USB ini khusus untuk update, bukan untuk ngeplay musik, biar nggak salah paham ya. Oke, di sini dia kabel powernya dia sudah menggunakan plug and play. Dan ketika kalian lihat dari depan di sini ada banyak fitur ya. Di playernya dengan seri HTS 400 2.1 channel soundbar with powerful wireless subwoofer. Di sini kalian juga bisa lihat dia sudah mendapatkan lisensi eSports ya, menggunakan front surround. Serta untuk power sendiri dia sudah 330 watt. Jadi ini bukan power listrik teman-teman ya. Untuk power suaranya dia sudah menggunakan 330 watt, dilengkapi dengan lisensi Dolby Digital, lengkapi dengan Bluetooth, USB playback, dan HDMI. Oke, dan untuk subwoofer sendiri di sini build quality-nya dia menggunakan partikel sangat solid ya bahannya. Dan untuk bagian depannya dia menggunakan metal dan terdapat lampu indikator ya. Ketika dia sudah berwarna hijau seperti ini, jadi dia sudah connect ke center ya. Kalau merah artinya dia belum connect, dan terdapat lubang di sini, bahannya menggunakan plastik. Untuk di bagian belakangnya sendiri dia hanya terdapat kabel untuk kabel power teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, hanya satu aja. Sudah plug and play juga. Nah, oke, dan sekarang kita akan memperlihatkan ketika soundbar ini dipasangkan dengan TV ya. Nah, jadi posisinya seperti ini teman-teman ya. Ketika dia sudah tersetup dengan TV, ada TV di atasnya dengan soundbar di bagian bawah ya. Bisa kalian posisikan bagian bawah, bagian atas atau pinggir-pinggir pun tidak masalah. Cuman untuk penempatan subwoofer saran saya sih taruh di bagian bawah ya, jangan taruh di atas ya, agar mendapatkan pantulan di bassnya. Kita bisa lihat di sini ya, ini dia. Jangan taruh posisi di bagian atas ya. Jadi bagusnya kalau subwoofer tuh kalian taruh di bawah seperti ini. Kita bisa lihat ya, ini dia. Oke. Untuk soundbarnya sekarang kita langsung saja ya tes untuk kualitas suara ya ketika TV ini digabungkan kalau di setup bareng dengan soundbar Sony seri HTS 400. Sip, langsung saja kita tes teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita tes ya untuk kualitas suaranya ketika kita setup TV ini dengan soundbar ya. Di sini kita langsung saja play. Nah, ini dia suara ya teman-teman ya. Jadi ini untuk soundbar kita gunakan volume di 80 teman-teman ya. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas suaranya. Dan demo sendiri kita menggunakan demo dari Sony ya. Nah, bisa lihat. Dentuman bassnya sangat oke ya di seri HTS 400 ini. Nah oke, jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan suara ya ketika TV Sony X75K berukuran 65 inch ini kita setup dengan seri soundbar Sony di HTS 400. Jadi menurut kalian bagus atau enggak, kalian bisa nilai sendiri ya. Dan sekarang saya akan memberikan harga terupdate-nya ya. Jadi spesial promo untuk bulan ini ada cashback khusus ya ketika kalian membeli satu paket
TV dengan soundbar dari TV 65X75K dengan soundbar HTS 400. Jadi untuk harga per satu paket itu di 13.048.000 ya. Jadi kalian akan menghemat uang lebihnya itu kisaran di 1,8 juta. Dan untuk promonya itu berakhir hari ini teman-teman ya, sampai 5 Februari 2023. Oke, namanya cashback PWP dari Sony khusus ya. Dan spesial promo di 13.048.000. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini dan setup TV dan soundbar Sony teman-teman ya. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.